Halo Papi, V mau tanya. V ingin tahu bagaimana kita bisa tahu talenta kita dan apa kehendak Tuhan dalam hidup kita secara presisi. Halo anak-anaknya Papi. Kalau hanya untuk mengerti apa talenta kita, jawabannya ya apa yang ada di tanganmu saat ini. Apa yang sedang engkau kerjakan saat ini, itu bisa menjadi talentamu. Tetapi kalau kalian mau lebih detail dan lebih presisi, yaitu ingin benar-benar tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupmu, kalian harus lakukan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, kalian harus memastikan bahwa Tuhan yang kalian sembah saat ini adalah Tuhan yang hidup. Karena kalau Tuhan yang kalian sembah, Tuhan buatan tangan manusia, ya kalian gak akan bisa mengerti kehendak Tuhan dalam hidupmu. Penjelasannya sangat sederhana, tapi butuh kesadaran yang tinggi untuk kalian bisa mengerti. Coba sekarang kalian tenang, tarik napas dalam-dalam, lalu hembuskan pelan-pelan. Ulangi beberapa kali sampai kalian dalam keadaan tenang. Kalau sudah, sadari diri kalian dan tolong berpikir sedikit aja. Mungkin gak jika Tuhan yang kalian sembah itu berupa benda buatan tangan manusia, apakah bisa berbicara? Apakah bisa bergerak? Apakah bisa berpikir? Apakah bisa memberkati? Apakah bisa melindungi? Come on lah anak-anaknya Papi. Ayo tolong jawab Papi sayang. Jangankan bisa ini atau bisa itu, Tuhan yang seperti ini membela dirinya saja gak bisa. Mesti pengikutnya yang harus membelanya. Lah kok malah kebalik-balik? Yang Tuhan itu siapa? Yang umatnya itu yang mana? Seharusnya Tuhan yang melindungi, Tuhan yang membela umatnya, Tuhan yang memberkati umatnya, Tuhan yang menolong umatnya. Lah kok malah umatnya yang memberkati dengan beraneka makanan, umatnya yang harus membela Tuhannya. Papi pikir sudah jelas ya, bahwa kalau Tuhannya bukan Tuhan yang hidup, mau kita jungkir balik ya hidup kita gak akan berubah. Intinya kalian tidak akan pernah bisa mendapat pelita atau pencerahan, karena roh manusia adalah pelitanya Tuhan di dunia yang gelap ini. Yang kedua, kalian harus membaca dan mendengarkan firman Tuhan siang dan malam. Dari awal kitab sampai kitab terakhir sebanyak usia kalian. Ya, sekali lagi Papi Kim katakan baca dan dengarkan firman Tuhan sebanyak usia kalian. Maka pelan tapi pasti kalian akan mendapatkan tuntunan apa yang harus kalian lakukan. Kalian akan mengerti peran apa yang menjadi bagian kalian di dalam drama kehidupan ini. Firman Tuhan yang sama bisa menerjemahkan kebutuhan kalian yang berbeda-beda. Jadi bukan hanya mendengarkan firman yang dibawakan pemimpin agama kalian. Itu namanya mendengarkan khotbah. Itu namanya mendengarkan penafsiran orang lain.
mendengarkan pendapat orang lain tentang firman Tuhan. Kita harus menghargai pendapat orang lain, lebih-lebih pendapat pemimpin agama kita. Tetapi terlebih dari itu, kita sendiri juga harus bisa menggali, mengunyah, dan memecahkan teka-teki firman Tuhan ini. Siapa kalian sebenarnya? Siapa kalian di hadapan Tuhan? Kenapa kalian dilahirkan di keluarga kalian saat ini? Kenapa tidak bisa memilih? Itu semua Tuhan sudah rancangkan. Semua ini ada jawabannya. Kita bisa mendapatkan petunjuknya di kitab suci kita. Kitab suci adalah manual book yang dibuat Tuhan melalui hamba-hambanya yang terlebih dahulu mendapatkan pewahyuan dari Tuhan Roh Kudus. Kalau untuk orang fasik atau ateis, ya beda lagi ceritanya. Karena beliau-beliau maunya ya hidup sesuai kehendak mereka sendiri. Paham ya sayang? Bye-bye sayang.